Idul Adha itu momen spesial ya kan? Suasana masjid rame, takbir berkumandang, hewan kurban siap disembelih. Tapi, kok tanggalnya beda-beda sih? Yang satu bilang Jumat, yang lain Sabtu. Terus, kita ikut yang mana dong? Tenang, jangan bingung dulu. Semuanya ada penjelasannya kok. Dan itu seru banget kalau kita pelajari bareng. Tapi sebelum itu, kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Serlina dengan NIM 1123014 dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penetapan awal bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah dan Idul Adha tahun 2025. Yuk kita bahas, gimana sih awal bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha ditentukan di Indonesia berdasarkan metode hisab, ruqyat, dan imkanul ruqyat. Dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah terdapat dua metode hisab dan metode ruqyat. Apa sih kedua metode tersebut? Hisab wujudul hilal itu metode buat nentuin awal bulan Hijriah, pakai perhitungan astronomi. Tanpa harus lihat hilal langsung loh, syaratnya cuma 3. Udah terjadi ijtima, hilal udah di atas ufuk, dan bulan terbenam setelah matahari. Kalau 3-3-nya terpenuhi, bulan baru itu dimulai. Sedangkan ruqyatul hilal itu cara nentuin awal bulan Hijriah dengan ngelihat langsung hilal loh, alias bulan sabit pertama pas matahari itu tenggelam. Kalau hilalnya kelihatan, masuk bulan baru. Tetapi kalau nggak kelihatan, ya udah, bulan sebelumnya digenapin menjadi 30 hari. Metode ini biasa dipakai NU dan juga pemerintah. Sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Bagaimana Muhammadiyah menetapkan awal bulan Dzulhijjah? Muhammadiyah pakai metode hisab wujudul hilal. Artinya cukup dihitung dan dicek apakah hilal sudah wujud secara astronomis. Yuk kita lihat kondisi astronomis berdasarkan data Epemeris Hisab dan Ruqyat tahun 2025. Ijtima terjadi pada hari Selasa 27 Mei 2025 pukul 10:02 15 menit waktu Indonesia Barat sebelum matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa kota seperti Jakarta, matahari terbenam pukul 17:43 menit waktu Indonesia Barat dan bulan terbenam pukul 17:52 menit waktu Indonesia Barat. Artinya, bulan terbenam setelah matahari. Begitu juga di Makassar dan kota-kota lainnya. Tinggi hilal di seluruh Indonesia juga berada di atas ufuk, dari 12,29 derajat di Banda Aceh hingga 0,44 derajat di Jayapura. Dalam data Epemeris, elongasi bervariasi antara tertinggi di Banda Aceh 6,27 derajat dan terendah di Jayapura 0,24 derajat. Nah, meskipun elongasi kecil di beberapa wilayah, metode hisab wujudul hilal tidak menyaratkan minimal elongasi, sehingga bukan faktor penentu. Dalam konteks metode ruqyat atau imkan ruqyat, elongasi minimum umumnya digunakan sebagai indikator kemungkinan terlihatnya hilal. Namun, dalam metode hisab wujudul hilal, elongasi tidak menjadi syarat utama karena pendekatan metode ini didasarkan pada keberadaan hilal secara geometri astronomis, bukan pada keterlihatan visual. Berdasarkan penjelasan dan pendekatan hisab wujudul hilal menggunakan data Epemeris, ijtima terjadi sebelum matahari terbenam, bulan masih di atas ufuk ketika matahari terbenam, bulan terbenam setelah matahari. Maka awal bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah ditetapkan jatuh pada hari Rabu 28 Mei 2025 menurut metode hisab wujudul hilal. Kalau Muhammadiyah pakai hisab, nah sekarang kita lihat gimana dengan Nahdlatul Ulama. NU menggunakan metode ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat langsung hilal di tanggal 29 bulan sebelumnya. Tentunya tetap didukung dengan perhitungan hisab juga, biar lebih akurat. Nah,
Penetapannya mengacu pada kriteria Imkanur Ruqyat versi Mabims. Apa itu dan gimana hasilnya untuk penetapan awal bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah dan Idul Adha tahun 2025? Yuk kita bahas bareng-bareng. Metode Ruqyatul Hilal merujuk pada kriteria Mabims yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat. Namun, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, banyak wilayah di Indonesia tidak memenuhi kriteria tersebut. Kondisi hilal pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, menunjukkan beberapa wilayah tinggi hilal di bawah 3 derajat. Elongasinya pun di banyak wilayah juga berada di bawah 6,4 derajat. Dengan kondisi ini, kemungkinan hilal tidak bisa diruqyat, dan NU kemungkinan akan melakukan istiqmal, yaitu menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Maka 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah menurut NU kemungkinan besar jatuh pada Kamis 29 Mei 2025. Namun, jika ada laporan ruqyah yang sah dan diterima oleh otoritas Kementerian Agama dari wilayah yang memenuhi Imkanur Ruqyat, misalnya di Aceh, yang tinggi hilalnya 12,29 derajat, elongasinya 6,27 derajat, maka tanggal 1 Dzulhijjah bisa saja jatuh lebih awal, yaitu pada Rabu 28 Mei 2025. Kalau tadi kita udah bahas Muhammadiyah dan NU, sekarang kita bahas gimana sih pemerintah Republik Indonesia menentukan awal Dzulhijjah? Pemerintah juga pakai gabungan antara hisab dan ruqyat, dan tetap berpedoman pada kriteria Imkanur Ruqyat versi Mabims, sama seperti NU. Menurut data Pemeris Hisab dan Ruqyat tahun 2025, ijtima terjadi pada 27 Mei 2025 pukul 10:02:15 waktu Indonesia Barat, sebelum matahari itu terbenam. Tetapi, di banyak wilayah Indonesia, tinggi hilal dan elongasi masih di bawah kriteria. Misalnya, di Jayapura, tingginya 0,44 derajat, elongasinya 0,24 derajat. Di Ambon, tinggi 1,85 derajat dan elongasinya 0,25 derajat. Bahkan di Banda Aceh, elongasinya hanya 6,27 derajat, sedikit di bawah syarat minimal. Karena itu, hilal belum mungkin terlihat secara teknis. Dan pemerintah akan mengadakan sidang isbat pada malam 29 Zulkaidah 1446 Hijriah. Jika tidak ada laporan ruqyat yang sah, maka pemerintah akan menetapkan istiqmal, sehingga 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Kamis 29 Mei 2025. Namun, jika ada ruqyat yang sah, maka bisa saja ditetapkan lebih awal, yaitu pada hari Rabu 28 Mei 2025. Jadi, kapan sih Idul Adha tahun 2025? Yuk kita simpulkan. Muhammadiyah menetapkan 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat 6 Juni 2025 karena 1 Dzulhijjah ditetapkan pada 28 Mei 2025. Sedangkan NU dan pemerintah jika menetapkan 1 Dzulhijjah pada 29 Mei 2025, maka Idul Adha akan jatuh pada Sabtu 7 Juni 2025. Jadi, meskipun tanggal Idul Adha bisa berbeda-beda, tapi tujuannya tetap satu, beribadah, berkurban, dan saling berbagi kebaikan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang penentuan awal bulan dalam Islam, khususnya Dzulhijjah dan Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.